Kenapa ya? Bentar. Kok tampilan layar saya agak berubah ya? Hmm. Hmm. Ya, hari ini kita mereview pertemuan kita yang 3 pertemuan terakhir. Yang pertama tentang sistem persamaan nonlinear, kemudian yang 2 pertemuan terakhir itu terkait dengan ini ya, apa namanya, interpolasi. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan nggak sebelum kita masuk ke pembahasan? Ada yang ditanyakan? Siap belum, Pak? Belum, oke. Nah, sekarang dari pertemuan yang ke-7 terkait dengan sistem persamaan nonlinear, kira-kira mana yang paling nggak ngerti? Ayo, yang paling nggak ngerti. Kalau Anda perhatikan di sistem persamaan nonlinear itu ada berapa metode? Ayo, ada berapa metode? 3. Apa tuh? Mesin, Mbak. Mm-mm. Metode eliminasi Gauss, Gauss-Jordan sama aturan Cramer. Itu kan linear. Kalau yang nonlinear yang dikenalkan di materi. Ya, kan topik pembahasan pertemuan 7 itu kan sistem persamaan nonlinear. Oke, coba dibaca. Iterasi tetap sama Newton-Raphson, Pak. Oke, ya. Oke, sambil saya tampilkan. Kelihatan? Kelihatan ya? Halo? Siap, kelihatan Pak. Oke. Nah, kalau di semester 2, Anda pernah belajar yang tadi disebutkan Wahyu ya, eliminasi Gauss-Jordan, dan aturan Cramer. Kalau sistem persamaan linear, dan yang saya tahu Bu Okta juga di praktek memberikan pembahasan lain ya, apa itu, pakai Gauss apa itu, yang di Bu Okta? Jacobi, Pak. Jacobi. Nah, memang gini, saya juga memang masih mengikuti materi yang tahun sebelumnya. Nah, alhamdulillah malah dengan Bu Okta kalian bisa berkembang ya. Mungkin nanti sambil dicari itu apa bedanya antara eliminasi Gauss, Gauss-Jordan yang kalian pelajari semester 2 dengan disebutkan apa di perbedaannya. Nah, di situ memberi khasanah atau tambahan wawasan. Kira-kira gitu. Jadi memang eh, akan lebih baik ketika pembahasannya berkembang dengan yang ada. Nah, sekarang kalau di sini untuk nonlinear ini dia adalah pengembangan dari materi metode terbuka yaitu iterasi titik tetap dan Newton-Raphson ya. Nah, tentunya namanya sistem persamaan nonlinear di sini disebutkan diantaranya ada fungsi trigonometri, logaritma, eksponensial. Nah, saya kira di persamaan 2.2 juga sudah terlihat.
Nah, sekarang kita lihat, kita merecall kembali kalau iterasi titik tetap itu kan berarti dia apa? XY sama dengan 0. Berarti kan kalian harus menyatakan sebagai XI plus 1 sama dengan GXI. Kan kira-kira gitu ya? Iya Ya, nggak? Pak. Nah, Ya. kelemahannya dari iterasi titik tetap, kalau kita tidak tepat oleh formula iterasinya, nanti bisa terjadi atau terbuka kemungkinan proses iterasinya menjadi divergen. Nah, kalau Anda ingat di pertemuan sebelum UTS itu kan ada kriteria konvergensi ya. Bagaimana atau seperti apa agar iterasinya menjadi konvergen. Kalau tidak salah, harga mutlak doge per doiknya kurang dari 1. Nah, di sini ya di pertemuan 4 ya, kita singgung juga dengan kaitannya kriteria konvergensinya. Nah, dari persamaan 2.2 yang UXY sama dengan 0 dan VXY sama dengan 0, tetap masing-masing kita sajikan sebagai XI plus 1 sama dengan GXI YI dan YI plus 1 sama dengan HXI plus 1 YI. Nah, ini Anda harus hati-hati nih. Beda ya dengan iterasi titik tetap yang biasa ya, yang satu yang apa yang di Nah, di sini XI plus 1 GXI YI. Nah, berarti gunakan untuk iterasi pertama. Tapi di YI plus 1 berarti iterasi pertama untuk Y, Anda sudah menggunakan hasil dari XI plus satunya. Yang ini loh, kan Anda bisa lihat ya ini ya. XI plus 1 itu kan dapatnya dari mana kan gitu ya. Nah ini. Nah ini hasil ini Anda pakai di sini. Nah ini yang Anda harus cermat. Di contoh berikutnya. Nah sekarang kita masuk nih contoh 2.1. Asal Anda menguasai konsep iterasi titik tetap yang ada di pertemuan 4, berikan ya. Mungkin sambil buka. Yang terlihat di layar Anda pertemuan berapa? Isi 4, Pak. Mantap, Pak. Pertemuan 4 kelihatan ya. Nah, di titik tetap ini kan masih regula falsi ya, tertutup ya. Nah, untuk iterasi titik tetap di sini kalau kita lihat, nah ini dia menggunakan formula iterasi X sama dengan GX ya, karena satu variabel. Nih yang di bagian ini. Nah, kita kembali sekarang kalau kita generalisasi di dua variabel sistem persamaan nonlinear, Anda lihat di persamaan 2.3. Untuk iterasi pertama X-nya, Anda menggunakan X0, Y0. Tetapi untuk iterasi pertama Y, Anda menggunakan X1 dan Y0. Oke, yuk masuk yuk ke persamaan 2.1. Contoh 2.1. Nah, di 2.1, kita akan menyelesaikan persamaan 2.2 menggunakan iterasi titik tetap, menggunakan X0-nya 1,5 dan Y0-nya 3,5. Dan diketahui solusi sebenarnya adalah X-nya 2, Y-nya 3. Nah, formula iterasinya 2.4 dan 2.5. Ya, untuk XI plus 1 dan YI plus 1. Ternyata setelah diolah, ternyata apa? Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah baca? Sudah, Pak. Contoh 2 titik. Hah? Sudah, Pak. Kenapa? Sudah baca, Pak. Hah? Oke. Apa siap sudah ya apa? Terbaca di situ apa untuk contoh 2.1? Hasilnya divergen. Ya enggak? X1-nya oke. Nah, ini yang Anda harus cermati nih. Iterasi pertama untuk X1.
X0 dan Y0. Tetapi untuk Y1-nya sudah menggunakan X1. Nah, di sini hasilnya divergen kalau Anda lihat. Ganti 2, tapi Y-nya menjauh. Oke, kita uji lagi di iterasi kedua. Kan? Baik X-nya maupun Y-nya. Nah, apa yang salah? Nah, muncul namanya kriteria konvergensi 2.6. Kalau kita kembali ke pertemuan 4, ini pertemuan 4 ya. Di sini ada kriteria konvergensi yang di kesimpulan. Ini ya. Lihat kesimpulan 6, pertemuan 4. Terlihat? Siap terlihat, Pak. Kesimpulan 6 di sini kan formula X sama dengan GX pada iterasi titik tetap harus memperhatikan kriteria konvergensi dari 1 agar diperoleh hasil yang konvergen. Nah, ini juga sama, tapi digeneralisasi untuk 2 variabel. Pengolahan mutlak dari parsial derivatif terhadap variabel masing-masing harus kurang dari 1. Plus do G per do Y itu kurang dari 1, demikian juga do H per do X plus do H per do Y. Apa formula iterasi yang dibentuk? Contoh 2.1 tadi berarti dari U diarahkan menjadi GXY, yang V diarahkan ke HXY. Nah, singkat cerita, kita akan mengarahkan formula iterasi yang ada di 2.1 tadi dalam contoh 2.2 ini, yaitu di persamaan 2.7 dan 2.8. Uji itu 2.7, do G per do X plus do G per do Y-nya berapa? Saya yakin kurang dari 1, karena akar itu kan seperakar ya, seperakar itu kan berarti pecahan kan, kurang dari 1. 8. Oke, iterasi pertama seperti ini. Nah, kebetulan persen relatif sebenarnya kesalahan atau epsilon T-nya saya hitung di sini 4,65%. Untuk Y dan untuk X-nya 8,97%. 2 menyusut nih X-nya 2,97%, errornya Y-nya 1,65. Dan seterusnya. Saya tidak membahas panjang karena sebenarnya 2.2 identik dengan 2. Ada yang ditanyakan? Oke, dari contoh 2.2 ada yang ditanyakan? Izin Pak. Izin Pak untuk perpindahan variabelnya yang biar jadi persamaannya 2.7 sama 2.8 itu yang X sama dengan Y sama dengannya itu gimana Pak? Ya itu tadi memperhatikan kriteria konvergensi. Memang metode iterasi titik tetap itu adalah kalau coro SMA itu ancop itu loh, ambil dan coba-coba itu. Atau kriteria yang bisa kita berikan ya kriteria konvergensi yang ada di. Nah, harapannya dengan Anda melihat dari contoh 2.1 dengan contoh 2.2, Anda bisa mengambil contoh mana yang bisa menjadi konvergen, mana yang menjadi divergen. Jadi pola khususnya nggak ada, Mbak. Cuma memang hanya memperhatikan di kriteria konvergensi 2.6 tadi. Atau kalau di pertemuan 4, lihat di kesimpulan 6. Kira-kira begitu. Ada yang ditanyakan? Siap, terima kasih Pak. Ya, memang kelemahannya dari iterasi titik tetap seperti itu. Nah, kalau pengen memenuhi 2.6 ya kira-kira bentuk akar itu sudah hampir pasti konvergen. Dari akar itu kan seperakar ya. Kurang lebih secara umum seperti itu. Iterasi titik tetap. Nah, berikutnya Newton-Raphson. Nah, Newton-Raphson ini yang agak-agak apa ya? Butuh ketelitian. Nah, ini juga generalisasi dari pertemuan 5. Kita punya formula iterasi dari Newton-Raphson ini kan. Ngajak tuliskan kembali biar untuk merefresh.
waktu kita bicara Newton-Raphson, ketika akarnya kembar, kita ada namanya Newton-Raphson modified kan, yang menggunakan U, itu fungsi U yang didefinisikan apa dulu? Nah, dibuka lagi tuh pertemuan 6. Nah, sekarang bukan modified Newton-Raphson, tetapi generalisasi untuk kasus-kasus sistem persamaan nonlinear. Nah, di sini kalau Anda lihat, saya singkat cerita saja ini. Saya nggak menjabarkan proses mendapatkannya, tapi singkat cerita, untuk Newton-Raphson di SPNL atau sistem persamaan nonlinear ini muncul di persamaan 2.10 untuk X-nya, 2.11 untuk Y-nya. Nah, ini memang kalau dicermati agak pusing ya. Tapi yang pasti di sini mudahnya untuk penyebutnya ini baik 2.10 maupun 2.11 ini sama-sama disebut sebagai matriks Jacobian. Matriks Jacobian kan ada di bawah itu ya. Oke, kalau yang sudah baca sudah ngerti. Jadi nanti untuk formula Newton-Raphson di SPNL main di turunan parsial. Oke ya. Dan tentunya ini resikonya lebih kecil dibandingkan Anda menggunakan iterasi titik tetap. Sudah diberikan secara pasti tanpa kita meraba-raba kembali. Kalau di kasus iterasi titik tetap kan kita meraba-raba. Pertanyaan untuk formulanya? Oke, ada pertanyaan silakan. Siap belum, Pak? Belum. Lanjut. Nah, kalau ini tadi yang Jacobian ya, jadi langkah pertama mungkin akan lebih mudah untuk Newton-Raphson SPNL. Anda selesaikan dulu Jacobiannya. Contoh 2.3 akan menyelesaikan persamaan 2.2 menggunakan Newton-Raphson. Dengan titik awalnya sama ya dengan yang tadi ya. Ya. Nah, nilai sebenarnya diketahui. Nah, kalau melihat dari persamaan 2 titik berapa tadi? 10 dan 11, berarti kan kita perlu do U per do X, do U per do Y, do V per do X, dan do V per do Y. Untuk apa? Kita bisa mencari nilai Jacobian. Intinya Anda main rumus saja sih ini. Bedanya dengan iterasi titik tetap, kalau iterasi titik tetap Anda membentuk formula iterasi, di sini iterasinya sudah diberikan. Oke ya. Nah, di sini saya menggunakan informasi apa saja yang dibutuhkan. Jadi ini juga penting ketika kita melakukan perhitungan di dalam numerik. Informasi apa aja sih yang dibutuhkan? Nah, kira-kira gitu. Oh, ini U X0 Y0, V X0 Y0, do U per do X, do U per do Y, do V per do X, do V per do Y. Ketemulah Jacobiannya. Menurut persamaan 12 ketemu X1, persamaan 211 X2. Udah seperti itu saja. Dan ini kan kasusnya Anda sudah pernah belajar iterasi titik tetap dan Newton-Raphson. Cuma sekarang digeneralisasi ke sistem persamaan nonlinear 2 variabel. Terus iterasi berikutnya bagaimana Pak? Iterasi selanjutnya ya tergantung dari kebutuhan. Baik dari latihan-latihan yang sebelumnya itu diminta sekian iterasi misalkan, atau berhenti setelah nilai epsilon S-nya kurang dari epsilon A-nya ya, error aproksimasinya atau error relatif yang dihitung per iterasi itu nilainya kurang dari error epsilon S ya, nilai toleransinya. Saya harap Anda masih ingat tentang kaidah-kaidah itu atau ketentuan-ketentuan itu. Kapan kita berhenti iterasi, kapan kita masih lanjut iterasi, dan seterusnya. Contoh 2.3.
Oke, ada pertanyaan? Dari pertemuan 7? Pertemuan 7 ini kan berarti hanya 2 metode ya. Iterasi titik tetap dan Newton-Raphson. Clear? Ada yang ditanyakan? Siap, lanjut, Pak. Lanjut, gampang ya? Atau masih ada yang mengganjal? Oke, ada yang mengganjal nggak? Siap, tidak, Pak. Itu kira-kira apa yang bisa Anda cermati? Ayo. Halo. Materinya kan sudah saya kasih. Kira-kira apa yang di antara pertemuan 8 dan 9 mengisi kekosongan data. Ya, itu paling mudah memang. Memang sederhananya interpolasi itu digunakan untuk mengisi kekosongan data ya. Misalkan, nah ini mungkin Bu Okta juga sudah sounding atau mungkin di beberapa perkuliahan misalkan fakta di lapangan seperti katakanlah apa data curah hujan misalkan. Data curah hujan itu misalnya 12 jaman atau 6 jaman. Itu ternyata ada di beberapa titik yang kosong nih. Kita punya data sepanjang tahun misalkan. Ada beberapa metode yang digunakan untuk mengisi kekosongan data tersebut atau fill the gap atau data suhu misalkan. Nah, ada yang menggunakan nilai rata-rata bulanannya CH itu banyak yang menggunakan mengisi kekosongan data dengan data CH bulanannya untuk data CH hariannya yang kosong. Tetapi di sini yang kita akan pelajari misalkan ada data CH harian yang kosong, kita bisa menggunakan interpolasi. Tentunya mempelajari semakin banyak data dukung yang digunakan atau tingkat order interpolasinya semakin tinggi, hasil yang diperoleh akan semakin baik. Seperti itu. Oke, kita masuk ke materi.
Halo? Malah saya yang keluar tadi barusan. Oke, sekarang pertanyaan saya. Ada berapa metode yang sudah Anda pelajari untuk interpolasi? Dua, Pak. Wah, apa tuh? Yang metode Newton interpolation sama yang Lagrange, Pak. Oke. Ya, karena pendekatannya interpolasi polinom ya, tapi satunya dengan Newton, satunya dengan Lagrange. Cermati yang kita pelajari sampai orde 3, atau kalau di Newton disebut dengan linear, kuadratik, dan kubik. Tentunya dengan orde yang lebih tinggi, hasilnya diperoleh semakin bagus ya. Oke, kita akan mulai masuk ke materi pertemuan 8. Saya sambil ngecek ini kok bermasalah tampilan layar Anda. Anda di laptop saya itu munculnya di baris dari atas ke bawah, nggak tahu kenapa ini. Jadi kayak daftar hadir. Oke. Ya, saya presentasikan. Nah, ini untuk pertemuan 8 ya. Intinya sama sih. Ini polinom. Nah, singkat cerita seperti ini. Ini logikanya seperti halnya Anda membuat garis lurus. Garis lurus minimal diketahui 2 titik. Gambar paling kiri A ya. Terus waktu SMA Anda belajar parabola. Parabola itu kan ada yang diketahui sumbu simetri, diketahui puncaknya, ada yang diketahui titik potong dengan sumbu X-nya. Tapi ada juga yang diketahui 3 titik yang dilalui. Nah, di sini untuk konteks interpolasi, dia menggunakan pendekatan yang parabola, menentukan persamaan parabola menggunakan 3 titik. Jadi yang paling kiri itu interpolasi linear butuh 2 titik, yang tengah interpolasi kuadratik butuh 3 titik. Yang terakhir yang paling kanan adalah interpolasi orde 3 membutuhkan 4 titik atau kubik ya. Interpolasi orde 3, orde n membutuhkan sebanyak n plus 1 titik ya. Itu yang harus dipahami, jangan sampai nanti seperti itu. Oh, saya untuk interpolasi linear butuh berapa titik ya, jangan sampai nggak ngerti. Jadi untuk orde n itu titik yang diperlukan adalah n plus 1. Oke. Nah, di pertemuan 8 yang saya bahas adalah linear dan kuadratik ya. Bener nggak sih? Ya, linear sama kuadratik ya. Ini yang menarik. Kalau yang linear kita menggunakan pendekatan gradien ya ini ya. Atau persamaan garis lurus Y2 min Y1. Masih ingat? Ini cara ini dia menggunakan kemiringan garis nih, kesebangunan ya. Using similar triangle. Atau bisa juga menggunakan persamaan garis yang melalui 2 titik. Nah, singkat cerita, interpolasi linear seperti ini. Kalau Anda ingat persamaan garis lurus diketahui gradien itu apa? Masih ingat nggak? Isi Pak, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Oke, ya. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 ya. Nah, yang ruas kiri ini Y. Yang fx0 ini Y1 kalau yang disebutkan rekan Anda tadi ya. Y min Y1. Tapi min Y1-nya pindah ke kanan. Nah, pecahan ini adalah gradien kemiringan garis.
X min X1, atau kalau di sini berarti Y min Y0 dengan M kali X min X0, kan sama kan? Nah, pendekatannya sama dengan Anda menentukan persamaan garis lurus. Jadi gini, interpolasi itu kan mencari nilai pendekatan dari data yang disebutkan tadi, data kosong. Mendekatinya pakai apa? Oh, saya mendekatinya pakai garis lurus, berarti kita butuh 2 titik. Ketemulah garis lurus. Makanya ini ada garis lurus ini, miring ini kan. Kira-kira hasilnya cakep nggak dengan interpolasi linear untuk kurva yang hitam ini? Kalau dilihat dari grafik yang ada di sebelah kiri, kira-kira hasilnya cakep nggak itu? Ayo, udah dibaca belum? Kalau dilihat dari gambar, kira-kira hasilnya bagus nggak itu dengan interpolasi linear? Izin Pak, bagus Pak. Mosok. Yang dicari kan nilai X-nya kan? Nih X yang tengah nih. Titiknya ada di mana? Di sini kan? Kan harusnya di sini. Saya tak kasih warna merah. Harusnya kan nilainya di sini kan? Ya enggak? Betul? Yang tak tandain warna merah. Betul enggak? Ada selisih enggak antara nilai sebenarnya dengan nilai perkiraannya atau estimasinya? Siap, ada Pak. Jauh Pak. Nah, tentunya tiap kasus tidak sama ya, tapi dalam konteks ini hasilnya jauh. Error yang diberikan atau yang dihasilkan pasti besar. Ya namanya secara bertahap begitu, namanya linear tentunya tidak lebih baik daripada yang dengan juga kuadratik tidak lebih baik daripada yang kubik. Oke. Ini contoh nanti dipelajari sendiri bisa ya, saya kira nggak sulit lah. Baca aja nih misalkan tadi, ini diminta apa sih menentukan, ini kan, estimasi dari natural logarithm of 2. Natural logarithm itu berarti apa? Ln ya, ln. Using linear interpolation, diketahui ln satunya 0 dan ln 6 1,79 sekian-sekian. Then repeat the procedure but use a smaller interval from ln 1 to ln 4. Nah, ini juga menjadi catatan. Ini mirip-mirip dengan metode tertutup. Metode tertutup kan memperkirakan nilainya ya. Nanti sambil dicek perbedaannya di mana antara metode tertutup dengan. Nah, kalau kita perhatikan dari pembahasan ini, ketika intervalnya semakin lebar atau semakin jauh dari apa yang kita mau cari, biasanya hasilnya tidak lebih bagus. Ketika intervalnya semakin sempit, hasilnya akan semakin bagus. Karena misalkan nih, di sini yang kita cari kan ln 2, tapi kok 1 sampai ln 6 kan kejauhan, terlalu lebar ya. Coba diulang dengan intervalnya dari ln 1 sampai ln 4. Oke, kita hitung. Dan interpolasi itu hanya sekali perhitungan. Tahu ya bedanya dengan atau ada yang tahu nggak perbedaan dengan metode tertutup? Ayo, sama-sama memperkirakan nilai, tapi perbedaannya apa? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu nggak? Apa? Kalau metode tertutup, itu yang pasti apa? Di awal pertemuan kita dulu. Mencari letak akar atau memperkirakan letak akar, ya kan? Dan hanya berulang.
Ada iterasi 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau interpolasi tidak harus mencari letak akar, tapi cukup tadi yang disebut copy data atau fill the gap, dan perhitungannya cukup 1 kali. Makanya di sini dengan yang atas nih, nah ini kan untuk yang intervalnya X1, X-nya 1 sampai 6 kan, ketemu 0,35. Errornya 48,3%. Sedangkan untuk 1 sampai 4 errornya 33,3%. Loh, len 2 itu berapa sih Pak? Tak diketahui nggak di soal? Ada ya, len 2 itu 0,693 sekian-sekian. Oke, untuk linear interpolation ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Siap belum, Pak? Aman. Ya wes, soalnya ngitungnya sekali ini lebih mudah. Nggak ngitung berulang kali. Oke, berikutnya. Nah, nanti sambil dicek ya, perbedaan dengan metode tertutup tadi secara grafik. Nah, ini interpolasi tadi apa? 1 sampai 6. Yang bawah ini, yang kursor saya kelihatan ya. 1 sampai 6 kan yang garis biru yang bawah. Perkiraan len 2-nya. Nah, ketika dipersempit, nilainya di nilai sebenarnya. Dan ini perhitungannya sekali, tidak berulang kali. Nanti sambil dipahami. Nah, sekarang untuk quadratic interpolation atau formula interpolasi kuadrat order 2 atau derajat 2. Saya langsung aja deh. Nah, mana nih hasil akhirnya? Bentar. Nah, ini yang menjadi iterasinya adalah Anda punya ini kan, bentuk dasarnya yang ini muncul di slide nih. Nih. Oke. Ya, yang saya garis centang merah. Untuk quadratic interpolation butuh berapa titik? Isbat 3, Pak. Ya. Nah, sekarang bentar ya, saya sambil bales WA. Nah, butuh 3 titik sambil Anda cek di situ. Bentar, ada yang minta kaldik soalnya. Sambil nyocok. Bentar ya, kaldiknya bener nggak ini? Oke. Bentar ya. Oke. Nah, 3 titik ya. Berarti butuh X0, X1, dan saya. Oh, ya nanti digunakan untuk perhitungan di B0-nya. B0, B1, B2. Kalau Anda lihat di sini kan ada koefisien-koefisien nih. Ini konstanta B0. Ini ada B1. Ini ada B2. Nah, ini yang kita cari. Menggunakan formula yang ada di slide berikutnya. Kalau interpolasi linear tadi cukup langsung formula ini saja kan. Analogi persamaan garis tadi. Nah, sekarang di interpolasi kuadrat, ini kalau Anda jabarkan, yang saya centang merah ini, kalau Anda jabarkan, dia menjadi fungsi kuadrat. Kan dari sini udah terlihat yang B2 nih.
X kali X kan udah X kuadrat, berarti pangkat tertingginya kuadrat. Nah, sekarang kita lihat. Ini penjabarannya ya, saya langsung aja. 0 itu siapa? B0 itu adalah fx0. Oke. B1 itu siapa? Fx1 min fx0 per x1 min x0. Kurang berarti ada lagi berapa koefisien yang belum dicari? Apa? Adalah B2. Nah, di sini kita baru muncul X2-nya kan. Tadi kan katanya 3 titik ya. X0, X1, dan X2. 0 tadi sama dengan fx0. B1 sama dengan fx1 min fx0 per x1 min x0. B2-nya ini. Asal Anda tahu rumusnya, gampang sih, tahu selesai. Asal telaten, terampil, dan sabar ngitungnya. Nah, ini fit a second order polynomial to the 3 point. Use ini kasus tadi, yaitu untuk menentukan nilai apa nih? Ln 2. Dengan X0-nya 1, X1-nya 4, X2-nya 6. Di linear interpolation Anda 2 kali kan, 1 dengan 6 dan 1 dengan 4. Ya udah dihitung aja, Anda masukin. Kalau paling cepat ya masukin ke Excel sih. B0 tadi kan fx0 ya, X0-nya apa? 1 kan, ln 1 kan 0, B1 ini B2. Kita bisa masukkan F2X rumusnya menjadi ini, kembali ke formula dasar tadi kan. Ini adalah B0, B1 ini adalah negatif 0,05, ini B2. Kita ganti X-nya, X ini kita ganti dengan X2. X-nya kita ganti dengan 2, karena apa? Karena yang diminta adalah estimasi dari nilai logaritma natural 2. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Aman? Siap, belum, Pak. Oke. Sekarang, nah ini secara pendekatan. Kalau tadi nih yang putus-putus nih 1 sampai 4 ya. Intervalnya 1 sampai 4, yang di contoh sebelumnya nih yang putus-putus. Nah, nilainya tadi berapa? Quadratic interpolation hasilnya lebih bagus. Nah, kurva baru ini adalah pendekatan menggunakan kuadratik yang kuadratik, berarti estimasi bentuk parabolanya seperti ini. Jadi cara kerjanya dari interpolasi itu fitting. Fitting itu kayak baju itu dipas-pasin. Jadi kalau bahasa Jawane itu wala tak kiro, jadi kiro-kiro. Seperti apa ya bentuk kurvanya tuh. Jadi interpolasi itu secara geometris dia kayak ngepas-ngepasin. Oh, kalau garis lurus gini. Tadi Anda sudah lihat dengan titik interval 1 sampai 4 dengan interval 1 sampai 6. Terus sekarang dari 3 titik itu dibuat ngepasin pakai parabola. Hasilnya seperti apa? Nah, ini nanti latihan.
Oke, untuk interpolasi kuadratik, ada pertanyaan enggak? Silahkan. Ada pertanyaan? Siap belum, Pak? Oke. Oke, tak sampai koordinasi. Oke. Kita masuk ke pertemuan 9. Pola khususnya. Nah, sabar ya, Zid. Ada di slide berikutnya. Tapi yang kita pelajari hanya yang sampai order 3 turun komentret. Oke. Nah, bentar. Oke, kita masuk ke pertemuan terakhir. Ini ya. Nah, ini polanya nih secara umum. Terlihat ya. Kalau tadi di order 2 atau kuadratik B0 X0 plus B2 X min X0 X min X1 kan. Dengan B0-nya ini, B1-nya ini, B2-nya itu. Nah, ini kita bisa generalisasi. Yang dia menggunakan formula ini. Oke, pendekatannya nih B0 Fx0 sama ya. Kalau tadi apa? B1 tadi apa? Hah? Ada ingat? Nah, ini formulanya ini dasarnya. Kalau B1 tadi kan apa? Fx1 min Fx0 per X1 min X0 kan? B2 tadi agak lebar. Fx1 min Fx2 min Fx1 per X2 min X1 min Fx1 min Fx0 per X1 min X0 2 min X0. Nah, pola-pola tadi kalau digeneralisasi, kita coba bicara di order 2, di kuadratik. Ini untuk B0-nya dinyatakan ini B1-nya ini B2-nya. Dengan B1, B2, Anda bisa cek di pertemuan yang tadi, slide sebelumnya. Nah, secara umum, nah ini. Oke. Terus ini yang 3. Aduh. Bentar, yang merah. Nah, ini ya. Aduh. Nah, ya sanggup aja kelihatan lah ya. Nah, oke. Nah, ini kalau digeneralisasi lagi. Jadi kalau tadi kan fx1, fx2 apa? Fx1 X2 per X1 min X2 atau Fx2 min Fx1 per X2 min X1. Nah, ketika 3 XI min XXC min XJXK dengan bawahnya XI min XA. Jadi ujung ketemu ujung yang bawah. Caranya menyandingkan slide ini dengan slide yang pertemuan sebelumnya untuk yang order 2 agar lebih paham. Nah, ini generalisasi. Nah, sekarang ini contohnya untuk yang
namanya orde 3 ya. Kalau 4 titik itu berarti orde berapa? Orde 3. Nah, ini kasusnya sama. Len 2 dan kita menggunakan titik 1, 4, 6, 5 untuk third order. Nah, nanti sampai coret-coret, jangan akan ngerti. Saya ketika melihat ini pertama kali juga pusing. Ini kenapa ini? Kenapa harus ada dicari ini? Ini kan langkah pertamanya harus mencari ini kan? Untuk apa? Nah, padahal di sini kita belum tahu tuh B0-nya berapa, B1 berapa, B2 berapa, B3 berapa. Nah, untuk B0, B1, B2 sama dengan orde 2. Coba kita lihat. Oh, gak ono ya, tahu-tahu beres ya. Ya wes, nanti sampai noret-noret ya. Kalau saya minta deh sore ini tolong saya dibantu. Ya sebenarnya saya ngerti juga, saya dibantu. Untuk contoh 6.3, B0, B1, B2, B3-nya bentuk umumnya seperti apa? Nah, saya cuma minta, ini kan B1 ya, ini B2, ini B3, itu bentuknya seperti apa? Tolong saya dibantu. Nanti yang bisa saya boleh kirim ke email saya, nanti saya cek. Kalau bisa setelah ini, pokoknya sebelum maghrib. Oke? Saya sengaja minta ini biar Anda bisa coret memahami generalisasinya. Fx0 gampang, fx1 min fx0 per x1 min x0 itu ketemu B1. Persis dengan di order 2 atau kuadratik. Di kuadratik juga sama kan? X2, X1, X0. Berarti apa? Fx2, X1 min fx1, fx0 per X2 min X0. Silakan disandingkan dua slide ini dari pertemuan 8 dan pertemuan 9. Jangan ngandelin dari dosen terus. Jadi Anda harus coba mencoret-coret. Oh, ini dapatnya dari mana ya? Oke, B0, B1, B2 kan Anda sudah tahu dari linear dan kuadratik. Karena kalau Anda mau mencari untuk B3-nya tolong itu dicoret-coret. Oke. Nanti kalau ada kendala boleh diskusi lewat WA. Oke ya. Jadi saya minta tolong dibantu. Tulis aja di secarik kertas. Dengan titik-titik yang diketahui X0, X1, X2, X3. X0 itu apa, B0 itu apa, B1 apa, B2 apa, B3 apa. Nah, itu untuk yang kubik. Nah, sekarang untuk Lagrange. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Siap belum, Pak? Belum ya? Oke, nah sekarang kita masuk ke Lagrange. Nah, Lagrange ini juga menarik. Anda harus Fn, N ini menunjukkan ordenya ya. Li itu ini. Nah, Li itu membacanya adalah
dari X min XJ per XI min XJ. Nah, gimana tuh? Ini kan ada J tidak boleh sama dengan I. Nah, wes, biar tambah pusing, yuk lanjut slide berikutnya aja, biar lebih jelas. Ini untuk linier. Baca pelan-pelan ya, kita balikin lagi. Kan Fnx itu sigma Li Fxi kan? Nah, untuk N-nya sama dengan 1, berarti I-nya dari berapa? 0 dan 1. Ya enggak? Ini L apa lagi? L0 kan? Yang ini L1. Ya enggak? Dengan konteks yang diketahui hanya 2 titik, X0 dan X1. Nah, sekarang untuk second order. Yang ini apa berarti? Ini L1, ini L2. Nah, silakan Anda nanti orat-oret dari bentuk umum. Kenapa bisa jadi seperti itu? Ya. Identitas produknya. Oke ya, paham ya? Nah, nanti untuk order 3 kayak apa? Ya nanti diurut. Order 3 kan ada 4 titik, tentunya lebih complicated lagi. Oke? Tapi sebagai kisi-kisi, sebagai cara bacanya biar gampang gini. Ini yang paling, oke, yang atas dulu order 1. Yang kiri ini L0 kan? Betul nggak? L0 kali Fx0 kan? Nah, ini Anda cek X0 di sini juga hanya yang bukan X0. Ini kan Fx1, berarti di sini X1. Nah, karena itu tadi order 1 cukup seperti itu saja. Nah, berikutnya untuk order 2 untuk kuadratik. Ini kan X0, berarti di sini apa? X0 di sini X0. Ini Fx1, di sini apa? X1 ini X1. Oke. Ini Fx2, berarti ini X2, ini X2. Paham ya? Nah, tugasnya sama. Anda coret-coret bagaimana kalau untuk third order. Kalau tadi third order untuk yang di interpolasi Newton atau cubic interpolation, sekarang third order untuk Lagrange. Oke? Lagrange Anda misalkan saja 3 titik. Ya, 3 titik itu berarti berapa? 4 ya. X0, X1 dan X2. Nah, lanjut. Atau sampai sini dulu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya. Nanti jangan ragu-ragu dicoret-coret ya prosesnya. Jangan didiemin baik. Oke. Nah, sekarang ini untuk yang order. Oh, dia first and second order ya. Nanti dioret-oret sendiri ya. Nah, ini latihannya.
Nah, latihannya di sini terkait antara exercise di pertemuan 9 dengan pertemuan 8. Pertemuan 8 dia menggunakan apa? Linear interpolation, kemudian second order atau second order apa? Quadratic interpolation. Nah, sekarang untuk yang pertemuan ini third order Newton interpolation menggunakan data yang ada di 18.1. Kemudian repeat problems 18.1 sampai 18.3 using the Lagrange polynomial. Berarti kalau repeat berarti apa? Ngambil dari Lagrange order 1, Lagrange order 2, dan Lagrange order 3. Nah, makanya nanti di sini kan tidak diberikan tuh Lagrange order 3. Seperti apa bentuknya? Saya minta tolong dicoret-coret. Yang bingung nanya WA nggak apa-apa, nanti saya respon. Tapi kalau saya pas perjalanan pulang ya ditunggu. Kira-kira gitu, ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan nggak? Halo? Siap, belum, Pak? Ya wes, makasih ya. Saya kira seperti itu dulu untuk SPNL dan interpolasi. Saya kira nggak susah, apalagi interpolasi Anda cukup sekali hitung. Jadi tidak serumit yang menentukan atau memperkirakan nilai akar. Oke? Cukup? Cukup? Ada yang ditanyakan? Ya, cukup, Pak. Oke, cukup. mungkin Cukup, Pak. untuk numerik saya agak cepat ya, karena utangnya terlalu banyak. Mohon dimaklumi. Dosen lain banyak yang sudah selesai? Siap, ada Udah Pak. ya, lumayan lah dicicil-cicil latihannya. Nanti saya info lagi kayak kemarin. Oke, saya kira demikian. Semoga dengan diskusi langsung seperti ini, apa yang kemarin tidak cukup kami dengan baik. Dan sekali lagi, tolong jangan lupa mempersiapkan diri untuk UAS-nya. Gambarannya nanti kalian kan sudah diminta gabung ke J-Class UAS itu ya, untuk klimat ya. Nah, Siap. nanti gambarannya soal ujian akan muncul di sana, nanti akan diawasi lewat Jimit. Jadi yang ada kendala dengan koneksi internet, tolong dipersiapkan daerah yang baik di sebelah mana. Kemudian tolong benar-benar disiapkan. Kemudian yang perangkat PC atau komputernya nggak ada, ya cari pinjaman dulu lah untuk ujian. Diusahakan. Oke ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga sehat-sehat semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, kalau mau keluar silakan. Izin live Pak. Terima kasih Pak.